Selamat datang. Saat ini kalian sedang berada di Bahas Apa Saja by Alax. Alax adalah real-time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke expert-expert pilihan kita di berbagai bidang. Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang, karena yang akan kita bagi adalah daging. Daging yang siap santap. Oke, dalam hitungan 5, gua minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini. Siap? Jadi kalau Alex ini kan tadi sesuai ngobrolan Adi, jadi kita emang kayak pingin bikin platform Mbak buat konsultasi. Jadi konsultasi secara untuk saat ini sih paling ya voice sama teks sih. Ya, ya bener sih modelnya ngarah ke ya kita sebenarnya ini sekarang juga masih bingung. Tadi juga Setiadi juga tanyain, ini kita ke media apa ke education nih ya. Ya. Jadi feature-nya kemana nih? Apakah ke media? Karena tadi kan ngerapiin nih, saya ngerapiin IG-nya nih biar bagus. Nah, terus ada di situ ada kemarin tuh saya emang buat ngisi konten, ada salah satu pengisinya expert di bidang sepeda, di bidang hobi. Oh. Jadi kayak agak Lagi tren nyambung kan? gitu. Iya. Ya, gitu nggak sih Di tadi sih lo pikirannya? Iya. Iya, jadi kayak ini ke media apa ke arah ke konsultasi, kok ada sepeda juga gitu. Istilahnya Oke. gitu kan. Ya waktu itu emang kepikirannya karena tren sih, karena tren lagi tren sepeda. Ya udahlah kita buat bikin animo sama buat ya sounding. Kita bikin konten yang manggil expertnya orang sepeda. Kebetulan ownernya toko sepeda sendiri gitu loh. Saya kenalan. Iya. Jadi kan ya masih inline lah menurut saya. Gitu. Iya, setuju. Kalau dari Mbak Ina, kalau dari tren education lah, misal kita sih sebenarnya arahnya mungkin ke education ya dia. Iya nggak sih, Dek? Iya sih. Harusnya kan. Kalau ke education itu bagusnya kemana ya Mbak kira-kira? Kalau aku ngelihat dari beberapa aplikasi yang mirip gitu ya, tanya jawab atau kasih informasi gitu berdasarkan kayak forum gitu ya. Ada beberapa yang info mereka bilang bahwa itu edukasi. Tapi kalau saya lihat dari Quora sendiri kan, kalau tahu ya, Quora sama kan ya, bikin informasi yang dibikin sesederhana mungkin. Jadi kita bisa kasih tahu, maksudnya kita kayak forum juga lah itu, kita nanya, terus nanti ada yang nanya, terus kita bisa jawab dan beberapa bisa jawab. Dan ada poinnya. Itu mereka bilang Quora sendiri itu lifestyle. Sedangkan kalau lifestyle dia bilangnya lifestyle, tapi kalau yang lainnya saya lihat lebih lara ke edukasi. Jadi mungkin nanti bisa sambil jalan kali ya, ini mau kemana yang lebih kalau mau lebih ke arah expert, ada expertnya gitu ya. Kalau saya bilang sih ke edukasi. Tapi kalau bentuk yang forum mungkin bisa dibilang ke lifestyle. Itu sih kalau dari saya. Dan dua-duanya menarik karena keduanya tuh saat ini untuk startup tersebut masih kesempatannya untuk besar tuh banyak, karena kan saat ini kalau tahu dari ranking startup tuh yang paling industri yang paling tinggi nomor 1 adalah kan e-commerce ya, yang paling mendapatkan dana dan sebagainya dan terbesar. Nah kalau saya lihat kalau dari bentuk edukasi itu dia masih ranking 12. Jadi kalau di dunia ya, jadi dia masih ada banyak celah gitu ya, masih punya waktu untuk lebih ke atas gitu loh, nomor 1. Jadi marketnya besar. Jadi kalau menurut saya sih kalian lebih jalanin dulu sampai kalau berdasarkan adanya expert yang bicara, menurut saya sih edukasi. Tapi kalau untuk forum bahwa ini yang terbaik yang mana, pertanyaannya ya lebih ke arah mungkin lifestyle ya. Tapi nanti tergantung dari kaliannya sendiri sih, lebih seretnya di mana gitu. Dan dua-duanya yang tadi saya bilang marketnya masih bagus gitu loh. Dan kalau maupun edukasi saat ini kan dengan adanya pandemi gitu ya di seluruh dunia, kan lagi naik nih.
Karena kan mau nggak mau kita nggak bisa belajar langsung bertemu interaksi karena kan bukannya dilarang ya, karena untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Akhirnya mau nggak mau kita harus secara daring gitu loh. Daring kayak ini banyak hal yang orang tuh mencari untuk tetap maksudnya stabil. Maksud saya pendidikan tetap harus jalan kan, walaupun dengan kondisi pandemi ini. Nah, mau nggak mau kan dilakukanlah secara daring, dan yang paling sangat krusial kan pendidikan. Makanya kalau dilihat kan pendidikan akhirnya jadi karena pandemi ini akhirnya naik gitu loh penggunanya. Hampir semua baik pendidikan yang formal dan informal, dan juga aplikasinya. Untuk aplikasinya kan kalau dari pemerintah sendiri menggunakan TVRI ya, dengan alasan karena kan hampir 92% penduduk Indonesia sudah memiliki TVRI gitu, dan sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja TVRI kan cuma satu arah, jadi tidak bisa ada interaksi. Nah, untuk itu akhirnya beberapa sekolah ataupun universitas itu melakukan menggunakan aplikasi yang bisa berinteraksi langsung, yaitu seperti kayaknya Zoom, terus juga Google for Education atau Microsoft for Education, dan itu bisa terjadi interaksi. Problemnya adalah nggak semua orang punya koneksi yang baik, terus sudah gitu tidak semua punya perangkat yang baik gitu loh mahasiswanya. Terus itu sih yang bikin banyak hal untuk melakukan secara menggunakan aplikasi tadi yang untuk bisa bertemu kayak seperti di ruangan kelas gitu ya. Hanya saja itu berdampak pada si aplikasi tersebut akhirnya value-nya tinggi kan, terutama si Zoom-nya ini. Jadi valuasinya tinggi di market, dan nilainya juga dia akhirnya tinggi. Jadi itu dampak positifnya di si perusahaan aplikasi Zoom tersebut atau aplikasi yang punya Google ataupun Microsoft, dan itu bisa dibuktikan dari pencarian di Google bahwa katanya pencarian tentang edukasi itu meningkat tajam secara di corona, karena mereka para orang tua siswa dan siswa sendiri kan pengen tahu nih aplikasi apa nih yang apa yang bikin mereka membantu mereka dalam kondisi seperti ini untuk bisa belajar gitu, dan makanya aplikasi edukasi ini pada meningkat tinggi gitu loh. Termasuk yang aplikasi edukasi yang informal, ya contohnya yang tentang mengenai ya yang kayak kursus-kursus gitu kan, banyak tuh, ada yang Ruang Guru, Genius, terus Cakap, terus Asdos, ya. Banyak sih, kalau saya kemarin saya lihat banyak banget aplikasi yang membantu membantu siswa untuk belajar gitu. Jadi peluang kalian banyak banget, luas banget. Dan untuk yang bisa seperti yang kalian bisa bertanya apapun gitu, terus dengan ada yang expert juga, itu bikin orang untuk pengen tahu juga, pengen dapetin apa sih kalau nggak hanya nge-Google kan, kalau Google kan semua orang bisa ya, bisa mendapatkan informasi, tapi sevalid apakah gitu kan kalau dengan adanya aplikasi yang seperti yang Al-As ini kan bikin, oh ya ini ada expertnya loh, ini bener loh gitu loh. Dari Adi ada mau ini nggak tadi? Nah tapi ini nih Mbak, bahas masalah produk nih, kan ini kan kita kan sebenarnya jadi kayak misalkan ini kan flow-nya kan sebenarnya kita tanya terus kan expert ngejawab. Nah tapi tuh orang lain kan nggak bisa ngelihat jawaban kita. Oh, I see. Nah jadi bener-bener ibaratnya kayak pribadi ya, semi private gitu sih. Coba, nah menurut Mbak Ina enaknya gimana Mbak? Kalau misalnya dari menurut pandangan Mbak Ina gitu, kalau misalnya konsepnya kita bikin kayak gitu. Jadi kan umumnya kayak Quora kan, kayak Quora atau kayak
aplikasi sejenisnya itu kan misal Mm-mm. saya tanya terus kan Mm-mm. orang lain orang yang Bisa terdaftar jawab. itu bisa jawab terus bisa lihat juga. Nah, kalau kita Mm-mm. benar-benar kita tanya ya expert Mm-mm. dijawab tapi orang lain nggak bisa nanya gitu. Hmm, Nah, gimana Mbak oke. menurut Mbak Ina, Mbak? Boleh aja sih, bisa aja. Berarti kan ini bisa lebih private, terus udah gitu ke depannya bisa berbayar ya, benar gak? Iya, emang Iya kan, ke kita depannya. eh, kita emang Karena setnya kayak kalau, gitu. ya, kalau kayak gitu berarti kan berarti itu aplikasi yang advice ya, lebih ke arah advice ya. Advice itu sudah gitu dari expert. Nah, kalau bisa aja sih, asal asal banyak expert yang ada di situ. Jadi orang bisa bisa apa ya, bisa bertanya apapun di situ. Jadi kayak gini, apapun yang kamu tanya, apapun yang kamu ingin tanyakan, this is the place, ini tempatnya gitu loh. Itu lebih 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 menarik sih, karena kalau lebih menariknya karena pertama privacy ya, umpama ada hal-hal yang let's say yang psikologi gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan psikologi atau kita pengen jangan orang lain tahu lah, atau gue pengennya ya, intens gitu ya. Nah itu sih, atau bisa dibikin dua maksudnya yang satu untuk teasernya ada yang free, tapi untuk lebih yang private-nya ada gitu loh. Nah, terus Jadi juga kan ngomongin ya lanjut Mbak, boleh Mbak dilanjut dulu Mbak. ya kayak jadi ada yang kayak kalau dalam, jadi ada uh, in-app purchase. Jadi dalam aplikasi kalau kita main game kan ada itu yang gratisan dulu, benar gratis. Setelah itu kalau kita mau lebih lebih advance gitu kita harus bayar gitu loh. Jadi ada experience-nya jadi experience-nya kalau gue nanya sesuatu gini, gue tanya nih gitu, terus kan lama-lama orang tuh kalau udah tanya terus gratis, dan dia lihat dia ada punya experience bahwa gue nyaman nih nanya di sini karena banyak kan pertanyaan gue jawabannya pas sama gue gitu loh. Dan dia Nah, akan lebih nah nyambung soal tadi Mbak Ina ngomong in app purchase kan, kalau misalnya kita sih mikirnya kayak gini, mikir ngomongin ini sih asumsi bisnisnya tuh kita mikir, jadi kita misalkan saya nanya gitu kan, terus kan banyak expert yang jawab gitu kan. Ya. Nah, nanti di situ tuh saya yang bertanya itu bisa diskusi dengan siapapun expert yang jawab itu, tapi kita batasin ceritanya. Kita batasin misalkan dia ada 5 kali kesempatan untuk tanya dan selebihnya dia harus bayar gitu. Boleh. Jadi sama. Itu kan teaser juga kan. Karena kan mau nggak mau di sini ada ada user, terus ada expertnya kan gitu, ada yang pengen tanya, ada yang menjawab. Yang pengen jawab kan kita tetap harus mereka nggak bisa dibilang free dong advice-nya mereka, bener gak? Iya, makanya itu. Jadi kita mikir kita sih harus bayar. Bener. Jadi kita juga jadi kita nih pengennya sih goalnya tuh dari yang kita bikin ini ya orang tuh ada effort untuk ya nanya ya emang bisa sih cuma nyari di Google gitu kan, semudah itu kan free. Tapi kan kalau misal dengan kita ada interaksi dengan expertnya itu, kita tuh pengen tuh ya ada seenggaknya dia serius emang bener-bener pengen advice dari si expertnya atau bertanya apapun gitu, dari dia. Dan emang kan kalau biasanya kan kalau ya yang kalau berbayar gitu kan berarti kan ya emang ada niat gitulah, ada niat untuk itu sih. Kita mikirnya kayak gitu, cuman kan ini masih masih dalam kerangka kerja kita, belum secara resmi kita luncurin gitu kan. Kalau aku pikir sih itu bisnisnya udah bagus sih, udah bagus bisnisnya. Karena kalau dilihat kan
kalau kita ya udah kalau maksudnya pelanggan saat ini kan sudah mengerti gitu ya. Untuk dapat sesuatu yang bagus, dia kan harus mengorbankan sesuatu gitu loh. Dalam hal ini kan dia harus berbayar. Untuk yang kalau yang free kan dia bisa cari di Google. Bener nggak? Yes, bener. Nah, untuk dia dapat yang expert, dan kita juga sebagai yang punya tempat kan harus bayar juga sama. Kalau free malah mereka nanya, kan si expert ini bayar pakai apa ya? Kan mereka malah nanya gitu loh. Apa nih beneran expert apa enggak kan gitu. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi mereka udah paham, oh ya gue pasti bayar. Tapi untuk dia berbayarnya kan dia harus punya experience, ya kan? Oh ya pertanyaannya bener nih gue gitu. Nah dari experience itu yang kamu kasih dulu kan dari awal di depan, dia bisa bertanya, dan untuk bertanya mungkin pertanyaan umum atau pertanyaan yang jadi sebetulnya gini, untuk awalnya mungkin pertanyaannya lebih ke arah apa sih sebetulnya yang dia si pelanggan mauin, atau lebih jadi problemnya dia apa, atau bukan problem sih, sampai yang dia inginkan apa gitu loh. Dari situ kan akhirnya mengerucut bahwa oh dia demand-nya nih maunya ini kayak gini, ya kita kasihnya yang ini gitu, pas kan jadinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bisa digging tuh bisa, sorry Mbak, bisa apa Mbak? Digging, maksudnya digali, digali pertanyaan dia tuh sebetulnya. Jadi lebih ke arah kayak kita kayak marketing nih. Jadi kita pengen tahu si customer kita tuh kayak apa, pertanyaan dia tuh kayak apa. Oh ya dia pertanyaan hampir semua kayak gini. Oh berarti dia tanyanya kayaknya dia lagi kayaknya dia pengen nanya mengenai ininya nih, mengenai dia lagi tanya Pak kenapa ya kalau saya tuh saya kok sedih ya kalau saya gitu kan. Kayak kata tanya dia lagi jadi jatuh hati atau dia lagi ini. Nah kita udah tahu kan berdasarkan pertanyaan itu kita bisa giring, oh ya ini maunya dia kayak gini. Kayak user experience kalau kita kayak di itu kan. Karena kan kayak gue nih lihat itu kan pakai algoritma ya. Instagram itu gue seringnya lihat bunga gitu kan. Gue tag-tagin, tau-taunya besoknya gue dilihat bunga lagi. Iya. Ya kalau saya malah ini Mbak liatin apa? Mbak berhijab gitu, semuanya search saya isinya Mbak berhijab. Di IG ya, listen biasanya harus iya, listen learning ya, betul. Listen learningnya ketahuan di awal kan. Jadi kamu sambil kasih free, dapat listen learning, terus kasihlah pelayanan yang memang yang diharapin, pas banget jadinya. Jadi dia nggak rugi, dia nggak merasa rugi untuk berbayar. Nah ini juga sih apa ya? Jadi kayak ini juga kan sebenarnya kayak kita kayak ngelihat nih, misalkan ya misalkan kalau misalnya nih kayak katakanlah saya pengen banget nih ngobrol sama Mbak Ina gitu kan, tapi susah nih ngatur jadwalnya. Nah mungkin kita dengan platform ini sih pengennya ya bisa jadi jadi kayak mentinya Mbak Ina gitu. Jadi kita kayak bisa diajarin langsung sama Mbak Ina sih gitu. Jadi kayak kita tuh pengen kayak gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak punya mentor online begitu sih. Iya, sih Mbak, ya kira-kira dari jadi sharing gitu sih. Iya, bagus sih. Bagus sih. Lebih cepat lebih baik lah kalau menurut saya. Karena kan momennya saat ini kan, momennya di mana kalau saya baca kan ke depannya tuh sampai kira-kira 2000 sampai 2030 itu kan kejiwaan nih yang difokusin. Kenapa kejiwaan? Karena orang tuh kan di rumah nih, work from home, terus nggak boleh dibatasi yang biasanya dulu bebas, kita harus ketemu jaraknya 1 meter, ya nggak? Terus kita belajar yang kemarin deh, 3 bulanan gitu, 4 bulanan gitu kan, saya sendiri juga bosen karena biasa pergi-pergi terus di rumah apapun sudah dikerjain, mulai dari bersih-bersih, nanem, yang masak gitu kan. Tapi kan tetap aja jiwa sosialisasinya pengen ketemu orang, pengen ngobrol ya kan. Walaupun pakai Zoom ataupun pakai yang lainnya, aplikasi lainnya, tetap aja kita manusia, apalagi di orang Indonesia senangnya kan ketemu terus ngobrol panjang lebar gitu kan. Nah, kalau saya sih lihatnya di situ akhirnya kita merasa kok gini ya. Kok jadi ada rasa, terus ada rasa
nggak puas aja ya gitu ya, bener nggak sih? Nggak bebas, bukan yang nggak puas, nggak bebas. Terus udah gitu saat ini banyak hal yang karena banyaknya dengan keadaan work from home ini kan banyak perusahaan-perusahaan juga yang tidak ya banyakkan pembatasan-pembatasan ini banyak yang juga tutup gitu ya. Banyak orang yang tidak bekerja, mau nggak mau kan harus cari apa tuh peluang-peluang lain. Dan itu kan burdennya panjang ya. Maksudnya bikin orang tetap aja walaupun kita nggak kerja kita harus bayar listrik, bayar sekolah, terus sudah gitu tetap aja harus makan ya kan. Nah ini tuh mau kemana, ngomong sama siapa gitu. Makanya mau ke dokter bayar lagi kan, mahal lagi gitu loh. Bener nggak? Jadi perlu maksudnya perlu untuk kita sharing. Terus pekerjaan banyak yang sudah digantikan. Untuk ke depan pasti sampai nanti banyak pekerjaan-pekerjaan yang terutama di bank juga banyak hilang, branch atau cabang zaman sekarang udah dikurangin gitu loh. Pekerjaan ya kan dengan adanya ATM, dengan mobile banking dan lain sebagainya. Ayo mau cerita sama temen kan sebenarnya juga sama kondisinya. Mau cerita sama keluarga nanti malah waduh gimana gitu kan, apalagi kalau kepala keluarga ya, kepala keluarga oh gimana ya, perlu jadi sebagai manusia kan perlu ada ini dicurhat kayak orang curhat lah ya. Iya bener gak? Jadi kalau saya menurut saya sih saat ini penting banget gitu ya. Maksudnya mulailah sekarang kan mungkin next berapa tahun kan bertambah banyak dan itu marketnya bertambah besar gitu loh. Ya insya Allah aja dapat seed awal-awal seed funding, terus seri A, seri B, seri C. Amin. Kita malah nungguin seed dari Mbak Ina. Seed itu ya kalau dari seed funding tuh mulainya dari 50.000 K loh. Dari 50.000 US dollar. Nggak punya duit. Ada pre-seed juga, Mbak. Iya, ada pre-seed juga iya. Tapi banyak kok sekarang, maksudnya banyak yang menawarkan itu ya. Oke, ini feedbacknya emang berbobot banget ya. Jadi kayak ya buat kita juga sebenarnya ada ini sih Mbak. Kalau dari obrolan kita sebenarnya ada mengarah ke fungsi yang kita dulu di mana kita dulu kan sebenarnya ngarahnya bukan ke soft skill ya, bukan ke semua soft skill tapi lebih ke ngarah ke emang tentang jiwa, tentang psikis ya. Cuma ya istilahnya nanti kita sambil validasi aja sih sebenarnya, karena saya pun juga dari expert pun udah ada beberapa mungkin dari segi psikologi ataupun dari yang lainnya juga ada. Jadi nanti sambil eliminasi lah istilahnya. Kategorisasinya nanti bakal ada eliminasi sambil berjalan. Iya, ini betul. Ini karena ada keterbatasan ini Mbak, tinggal beberapa. Ya. Oke, tapi kalau masalah sebenarnya saya pengen nanggepin ya masalah tentang Google ya. Ya kalau kita head to head sama Google, masalah pengetahuan sebenarnya Google itu sebenarnya search engine ya Mbak. Kenapa kita harus head to head sama Google? Kenapa nggak kita jadi supportnya Google? Istilahnya saat kita search di Google, ya munculnya kita. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus kayak, ya oke lah, kita bisa cari aja di Google. Tapi kan Google kan akhirnya ke website lain tuh Mbak. Benar kan? Iya. Nah, kita jadi salah satu websitenya. Daripada kita harus head to head, mending kita jadi yang support si Google-nya itu kan. Itu kan kayak lebih enak ya istilahnya. Tapi emang kalau head to head sama Google, ya lagi-lagi ya itu Google itu adalah Tuhan Mbak.